Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berjumpa dalam pertemuan ketiga mata kuliah Masail Fikih untuk mahasiswa Prodi PAI 5A, 5B, dan 5C. Dan sesuai dengan rencana perkuliahan yang tertuang dalam RPKPS, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang keluarga berencana atau KB dan kependudukan. Nanti pada sub-sub pokok bahasannya ada tentang definisi KB, cara-cara ber-KB, alat-alat ber-KB, dalil tentang kebolehan KB, serta dalil tentang pelarangan KB. Ya, langsung saja kita mulai dengan definisi KB. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 dinyatakan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam pasal ini tampak bahwa definisi KB secara yuridis adalah lebih berorientasi pada pengaturan kelahiran, bukan pada pembatasan kelahiran atau pada pembatasan jumlah anak. Sementara yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan raya ada slogan KB, misalnya 2 anak cukup. Slogan itu lebih berorientasi pada pembatasan jumlah anak, pembatasan kelahiran. Sehingga dengan demikian, apa yang tercantum dalam slogan itu, slogan 2 anak cukup itu, sebetulnya bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini. Jadi ada kejanggalan sebetulnya dalam program pemerintah Indonesia tentang KB. Itu definisi KB secara yuridis. Berikutnya, dalam Islam, KB itu berorientasi pada dua hal atau memiliki 2 definisi. Satu, tahdidun nasl alias pembatasan keturunan, dan satu lagi adalah tanzimun nasl, pengaturan keturunan. KB yang berorientasi pada tahdidun nasl, pembatasan keturunan, itu membatasi jumlah anaknya seperti tadi saya contohkan, slogan 2 anak cukup. Itu adalah pembatasan keturunan. Artinya kalau 3, 4, 5 anaknya itu tidak boleh, cenderung tidak dianjurkan. Sementara yang kedua, definisi KB itu dalam Islam adalah tanzimun nasl, pengaturan keturunan. Kalau definisi KB lebih berorientasi pada pengaturan keturunan, maka jumlah anak itu tidak dibatasi. Mau 7, mau 8, mau 9, mau 10, mau 11, mau sampai 12 pun itu tidak jadi soal. Karena tidak ada pembatasan keturunan, yang ada adalah pengaturan angka atau usia kelahiran, jarak antara anak yang pertama dengan anak yang kedua, anak yang kedua dengan anak yang ketiga, begitu seterusnya. Itu kalau definisinya tanzimun nasl. Jadi dalam Islam itu dikenal 2 definisi KB. Berikutnya, dalam slide ini
kita akan mempelajari tentang cara, alat ber-KB, tujuan serta sifatnya. Yang pertama, ada cara ber-KB yang paling tradisional, ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni al-azal, mengeluarkan sperma di luar vagina. Ini merupakan praktik ber-KB yang tadi saya sampaikan sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau sperma tidak ditumpahkan di luar vagina istri ketika menjelang orgasme, maka tentunya tidak akan terjadi pembuahan karena sperma tidak masuk ke dalam rahim istri. Nah, ini cara KB yang paling tradisional, mencegah kehamilan dengan cara sperma tidak ditumpahkan di dalam vagina istri. Hanya saja, meskipun cara ini termasuk cara yang tradisional, paling tradisional, karena sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, tetapi bukan berarti bahwa cara ini adalah cara yang paling aman. Karena apa? Karena kalau kita teliti lebih lanjut, cara ini juga kalau dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, maka ini akan menimbulkan kekecewaan alias ada dampak negatif secara psikis baik pada suami ataupun istri. Contoh, ini mohon maaf sebelumnya karena akan agak vulgar contohnya. Misalnya, ketika hendak mencapai orgasme, tiba-tiba tanpa pemberitahuan dulu di awal ketika mau berhubungan suami istri, tiba-tiba suami mencabut penisnya dari vagina istri. Padahal naluri pasangan yang sedang berhubungan suami istri ketika akan mencapai orgasme itu masing-masing ingin dieratkan. Kalau suami ingin menekan penisnya ke vagina istri, begitu juga istri ingin menekankan vaginanya serapat-rapatnya ke penis suami. Nah, kalau tiba-tiba saja suami sekonyong-konyong mencabut penisnya dari vagina istri, itu nanti efeknya adalah istri akan mengalami kekecewaan. Kecewa. Bahkan kalau ini tidak kunjung juga dikonsultasikan, tidak diberitahukan ke istri oleh suami yang mencabut penisnya dari vagina istri, ini akan berujung pada kecurigaan istri terhadap suaminya. Loh, kenapa suami saya tiba-tiba tidak biasanya mencabut penisnya ketika mau orgasme? Itu minimal pikiran buruk itu akan muncul di benak istri. Apakah ada sebab lain misalnya? Berikutnya, kalau tidak suami yang melakukan itu, bisa juga dilakukan oleh istri. Azal ini dengan cara ketika suami tampak mau orgasme, istri tiba-tiba memundurkan pinggulnya sehingga vagina istri terlepas atau penis suami terlepas dari vagina istri. Nah, jika ini dilakukan tanpa komunikasi, tanpa kesepakatan antara kedua belah pihak, antara suami istri, maka ini bisa menimbulkan kecewaan pada suami karena tidak enak tiba-tiba kok dicabut. Nah, lebih jauh lagi akan timbul pikiran buruk pada suami
Kenapa istri saya tidak mau ditumpahi sperma suami padahal itu hubungan yang halal? Itu kalau tidak dikomunikasikan. Jadi intinya cara ber-KB al-azal yang dipandang paling tradisional sekalipun jika tidak dikomunikasikan disepakati oleh suami dan istri, maka itu bisa menimbulkan dampak negatif secara psikis. Kalau secara fisik saya kira tidak ada dampak negatif. Nah, berikutnya ada vasektomi. Vasektomi ini adalah cara pengkebirian pada laki-laki. Artinya, kenapa dinamakan vasektomi? Karena saluran dalam vasektomi ada saluran yang dipotong yang namanya saluran vas deferens, tempat saluran sperma. Nah, vasektomi itu adalah memotong saluran vas deferens, saluran yang biasa dilewati sperma, memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga sperma tidak bisa lewat. Sel sperma tidak bisa melewati sampai keluar dari penis. Sehingga ketika berhubungan suami istri, seberapa sering pun suami yang divasektomi berhubungan badan dengan istrinya, maka itu tidak akan menimbulkan kehamilan. Karena sel spermanya tertahan di dalam, tidak mencapai keluar. Nah, vasektomi ini sifatnya permanen. Kalau sudah dipotong, diikat itu tidak bisa disambungkan lagi. Entah kalau semakin seiring dengan perkembangan teknologi di dunia kedokteran, mungkin bisa disambung lagi yang saluran yang sudah dipotong itu. Tapi sampai saat ini vasektomi itu sifatnya permanen, tidak bisa dipulihkan. Berikutnya, yang ketiga ada tubektomi, pengkebirian pada perempuan. Ini juga sifatnya permanen. Tubektomi, kenapa dinamakan tubektomi? Karena prosesnya tubektomi itu adalah mengikat atau memotong saluran yang menuju ke indung telur yang namanya saluran tuba fallopi. Ini akan saya perlihatkan gambarnya tubektomi. Nah, ini di tengah itu uterus, di kiri kanan itu saluran tuba fallopi, fallopian tube, saluran yang menuju ke indung telur. Nah, saluran itu yang ada di kiri kanan itu dipotong atau diikat sehingga sperma yang masuk melalui vagina, seberapa banyak pun sperma yang masuk melalui vagina, itu tidak akan sampai bisa membuahi sel telur karena jalannya sudah diikat, dihalangi, bahkan dipotong. Sehingga ini tidak bisa mengakibatkan kehamilan. Tadi saya sampaikan ini juga sifatnya permanen dan hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi darurat. Artinya, jika hamil maka akan membahayakan jiwa istri misalnya. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan cara tubektomi. Jadi tidak akan hamil selama-lamanya kalau sudah dilakukan tubektomi. Berikutnya ada yang namanya KB sistem kalender.
Ini ini juga dipandang sebagai cara ber-KB yang aman, hampir sama pandangannya terhadap KB ini dengan azal. Padahal jika diperhatikan, KB sistem kalender ini tidak aman sepenuhnya karena ada dampak negatif secara fisik dan juga secara psikis. Jadi KB sistem kalender itu adalah suami tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya pada saat istri dalam keadaan subur. Jadi dalam sebulan itu ketika istri subur, biasanya di awal setelah haid, itu suami harus menahan hasratnya untuk berhubungan suami istri walaupun dalam keadaan sedang ngebet misalnya, itu tidak boleh kalau dalam KB sistem kalender. Nah, kalau ini dilakukan, ini dampak negatif secara bagi fisik adalah utamanya bagi laki-laki. Ini lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit yang disebut kanker prostat. Salah satu penyebab kanker prostat itu adalah sangat jarangnya suami melakukan hubungan suami istri. Jadi secara fisik ada dampak negatifnya. Nah, secara psikis juga ada dampak negatifnya, yaitu tadi suami atau istri yang ber-KB dengan KB sistem kalender itu harus menahan keinginannya untuk berhubungan suami istri pada saat istri dalam keadaan subur. Jadi kalau padahal keinginan berhubungan seks itu adalah sifatnya primer, tapi harus ditahan. Nah, itu akan menimbulkan kegelisahan, biasanya akan menimbulkan kegelisahan baik pada suami maupun istri. Jadi ada dampaknya, ada dampak negatifnya secara psikis. Nah, kalaupun KB sistem kalender ini mau dilakukan oleh suami istri dalam sebuah keluarga, maka baiknya ini harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Kalau tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka ujung-ujungnya ini akan berdampak buruk, akan timbul saling curiga. Misalnya, suami mengajak istrinya berhubungan suami istri di saat istrinya dalam keadaan subur. Ternyata ditolak oleh istrinya yang punya niat untuk ber-KB dengan sistem kalender. Nah, kalau niat ini tidak diutarakan dan tidak disetujui oleh suami, nanti penolakan dari istri yang tidak mau diajak berhubungan suami istri itu akan menimbulkan pikiran negatif pada diri suami, akan menimbulkan pikiran negatif yang mengganggu keharmonisan hubungan suami istri dalam sebuah keluarga. Timbul kecurigaan, kenapa kok tidak mau diajak berhubungan suami istri. Kalau jadi akan timbul kecurigaan. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi meskipun caranya terbilang aman, tidak mengkonsumsi bahan-bahan kimia KB sistem kalender itu, tapi ternyata ada dampak negatifnya juga. Berikutnya, ada kondom. Nah, kondom ini sebagaimana kita tahu, ini saya perlihatkan gambarnya. Ini kondom. Begini bentuknya. Ini dimasukkan ke penis. Jadi penis itu dibungkus oleh alat ini, oleh kondom.
Nah, ini banyak orang yang menganggap bahwa kondom itu adalah juga termasuk cara yang aman untuk menghindari kehamilan untuk ber-KB tanpa harus minum obat KB, tanpa harus dilakukan vasektomi atau tubektomi, tanpa harus disuntik, tanpa harus IUD. Padahal ini ada dampaknya juga ada dampak negatifnya juga secara psikis. Menurut Dokter Boyke, yang setahu saya, suami yang mengenakan kondom ketika berhubungan suami istri itu akan dirasa hubungan suami istrinya agak berkurang kenikmatannya dibanding polos tanpa mengenakan kondom. Hal ini kenapa bisa begitu? Ini disebabkan karena gesekan antara kulit penis dan kulit vagina di dalam itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah gesekan antara kondom dengan kulit vagina di dalam vagina. Itu bagi istri mengurangi kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Jadi kalau sekalipun banyak yang menganggap kondom ini aman dalam ber-KB, tapi juga perlu diperhatikan dampak negatifnya yang tadi saya sampaikan. Kalau tidak diperhatikan, akan menimbulkan kekurang puasan batin pada istri. Begitu juga pada suami. Dan sebaiknya penggunaan kondom sebagai alat ber-KB juga harus disepakati oleh suami istri. Biar aman untuk menghindari dampak negatifnya tadi. Iya, berikutnya ada KB suntik. KB suntik ini setahu saya ada suntik yang 3 bulan, ada KB suntik yang 1 bulan. Nah, KB suntik ini juga perlu dicek keamanannya dari segi dampak negatifnya, baik dampak negatif secara fisik maupun secara psikis. Setahu saya ada KB suntik itu yang berdampak negatif berupa berkurangnya produksi air susu ibu. Padahal air susu ibu itu sangat dibutuhkan bagi perempuan yang baru saja melahirkan. Ini jika KB suntik ini dilakukan oleh ibu yang baru saja melahirkan, maka itu akan berdampak ya seperti tadi, berkurangnya produksi ASI, sehingga itu akan mengganggu tumbuh kembang bayi karena bayi sedang butuhnya ASI, khususnya pada usia awal kelahiran. Berikutnya ada yang perlu saya sampaikan juga, ada KB dengan pil. Ada gambarnya tadi. Mana sudah saya siapkan. Ini yang atas ada pil KB 1 kombinasi. Nah, pil KB itu ada dampaknya bagi fisik. Ada yang mengakibatkan kegemukan, ada yang mengakibatkan banyak tumbuh jerawat di wajah, dan banyak lagi yang lainnya. Dan dampak negatif ini jangan luput dari perhatian, ini harus diperhatikan demi keamanan sang istri atau sang ibu yang ber-KB. Yang terakhir ada IUD. Ada KB dengan cara IUD. Sebagaimana akan saya tunjukkan gambarnya.
Nah, ini cara pemasangan IUD. Gambar tentang IUD. Jadi IUD itu alat yang di tengah, itu IUD seperti huruf T dan ada ekornya ke bawah seperti benang. Nah, cara kerjanya adalah dipasang pada vagina perempuan. Yang kiri dan kanan itu saluran menuju sel telur, menuju indung telur. Jadi sperma yang masuk ke vagina melalui vagina itu akan terhalang oleh alat IUD itu, tidak akan sampai menyeberang ke indung telur, sehingga tidak mungkin terjadi pembuahan. IUD ini sifatnya tidak permanen karena bisa dicopot. Kalau tujuan ber-KB-nya sudah berhenti, maka IUD ini bisa dicopot kembali. Perlu diperhatikan juga siapa yang memasang alat IUD-nya. Apakah orang profesional atau bukan. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan dalam ber-KB. Banyak cara atau alat ber-KB yang perlu diperhatikan demi keamanan sang istri, suami istri yang akan ber-KB, demi keberlangsungan keharmonisan kehidupan keluarga di mana suami istrinya berniat ber-KB. Berikutnya ada slide tentang kebolehan KB. KB itu diperbolehkan antara lain berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 9 dan surat Luqman ayat 14. Ini surat An-Nisa ayat 9 saya tampilkan dan akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang dijadikan rujukan tentang kebolehan ber-KB adalah agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi agar tidak dihasilkan keturunan yang lemah dari sebuah keluarga, maka jumlah anak itu harus dibatasi biar keurus. Sederhananya begitu. Kalau anak jumlahnya banyak dan tidak terurus, tidak dapat diurus dengan baik, tidak terurus dengan baik oleh ibu bapaknya, oleh ayah ibunya, maka itu sama saja dengan keluarga yang memproduksi dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Nah, ini makanya agar tidak dihasilkan keturunan yang lemah, maka harus ber-KB supaya jarak kelahiran dapat diatur dan jumlah anak juga diatur terencana sesuai dengan kemampuan keluarga untuk mengurusnya tentunya. Kemudian kebolehan ber-KB, KB itu boleh jika bertujuan untuk pengaturan kelahiran, bukan pembatasan kelahiran. Karena kalau membatasi kelahiran, membatasi jumlah anak, itu
agak bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yakni untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Dan KB juga boleh jika tujuannya bukan sterilisasi. Sterilisasi itu merubah total, merubah permanen ciptaan Tuhan. Sebab tadi dalam sterilisasi itu yang bentuknya ada dua. Kalau di laki-laki namanya vasektomi, kalau pada perempuan itu namanya tubektomi, itu sifatnya permanen, merubah total ciptaan Allah yang tadinya bisa berfungsi dengan baik menjadi tidak berfungsi dengan baik. Berikutnya, boleh ber-KB jika alat kontrasepsinya tidak membahayakan kesehatan. Makanya hal-hal yang tadi saya sampaikan, dampak-dampak negatif yang tadi saya contohkan ketika menjelaskan alat-alat atau cara ber-KB, itu harus diperhatikan oleh suami dan istri yang akan ber-KB. Jika ternyata misalnya ber-KB dengan azal itu malah mengurangi keharmonisan suami istri dalam sebuah keluarga karena berawal dari ketidakpuasan di urusan di atas ranjang, maka itu sebaiknya tidak dilakukan karena itu justru membahayakan keharmonisan keluarga. Jadi kebolehan ber-KB itu bukan cuma dilihat dari alat atau cara ber-KB-nya, bukan cuma dilihat karena ada dalil yang dirujuk yang membolehkan KB, bukan cuma itu, tapi harus dirujuk sampai ke detil-detilnya. Alatnya harus dilihat apakah aman atau tidak bagi fisik dan psikis. Yang memasangnya misalnya kalau KB-nya berbentuk IUD, apakah yang memasang IUD-nya boleh misalnya, tapi dipasang oleh orang yang bukan ahli, itu justru membahayakan, itu tidak boleh. Jadi dalam menentukan kebolehan ber-KB itu harus ditinjau sampai ke hal yang paling detil. Ini dalam rangka menghasilkan produk hukum yang komprehensif, yang terpadu, yang lengkap. Jadi tidak hanya mengandalkan adanya dalil yang dijadikan rujukan tentang kebolehan ber-KB, tidak cukup dengan itu. Nah, berikutnya tentang pelarangan KB. Itu diantaranya ada di sini saya mencantumkan 2 ayat, yakni surat Al-An'am ayat 151 dan Quran surat Al-Isra ayat 31. Kita lihat ayatnya. Ini saya mencantumkan surat Al-Isra ayat 31 dan akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabiro. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, dalam ayat ini tertera dengan jelas masalah KB hubungannya dengan kependudukan. Masalah KB-nya adalah membunuh anak-anak, membatasi jumlah anak. Masalah kependudukannya adalah kemiskinan. Kemiskinan itu masalah kependudukan. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, janganlah ber-KB karena dengan alasan dikhawatirkan menghasilkan banyak penduduk sehingga pemerintah akan kesulitan dalam bidang ekonomi. Itu tidak boleh dijadikan alasan berdasarkan ayat ini. Berdasarkan Quran surat Al-Isra 31 ini. Karena berdasarkan ayat ini,
masalah rezeki itu sebetulnya adalah sudah ditanggung sepenuhnya oleh Allah. Berapapun jumlah anaknya, tidak usah khawatir. Makanya jika ada sebuah keluarga yang berKB dengan alasan takut miskin, takut kurang terurus anak-anaknya, maka itu berseberangan dengan ayat ini. Berseberangan dengan ayat ini. Makanya kita sering melihat bahwa para kiai itu jumlah anaknya banyak-banyak. Karena mereka punya keyakinan tauhid yang kuat bahwa keturunannya seluruhnya termasuk mereka, termasuk para kiainya sendiri itu sudah ditanggung oleh Allah. Mereka tidak khawatir sama sekali. Jadi karena keyakinan tauhid mereka yang begitu kuat, maka mereka sama sekali tidak takut miskin. Sama sekali tidak takut anak-anak mereka tidak terurus. Sehingga anak-anak mereka banyak biasanya. Berikutnya, pelarangan KB itu bisa terjadi jika alat kontrasepsinya membahayakan. Tadi saya sampaikan, jika alat kontrasepsinya menimbulkan dampak negatif baik bagi fisik maupun psikis istri ataupun suami, maka KB itu dilarang. KB jenis tertentu itu dilarang. Kemudian bertujuan yang tidak sesuai syariat, misalnya tidak mau punya anak sama sekali. Ada sebuah keluarga di mana suami istrinya tidak mau punya anak, misalnya sengaja tidak mau punya anak. Ini adalah sehingga dengan tujuan ini misalnya mereka berKB. Nah, ini tujuan yang tidak sesuai syariat. Karena justru perkawinan itu syariatnya adalah bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Jadi kalau tujuannya tidak mau menghasilkan keturunan, menikah tapi tidak mau punya anak, tidak mau menghasilkan keturunan, itu sudah tidak sesuai syariat. Dan jika berKB dengan cara itu, maka itu dilarang. Nah, dengan demikian dapat saya simpulkan dari slide tentang kebolehan berKB dan tentang pelarangan berKB, maka dapat saya simpulkan bahwa dalam menentukan boleh tidaknya berKB itu ada beberapa hal yang harus dilihat dan beberapa faktor aspek yang harus dilihat. Satu, aspek dalil nakli yang dijadikan rujukannya, kemudian aspek tujuan berKB-nya, kemudian aspek alat kontrasepsi atau cara berKB-nya, dan yang terakhir aspek dampaknya. Jadi minimalnya ada 4 poin yang harus dilihat untuk menentukan kebolehan atau ketidakbolehan berKB. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa untuk menentukan boleh tidaknya berKB itu tidak cukup dengan melihat adanya dalil yang bisa dirujukan tentang boleh atau tidak bolehnya berKB. Tapi ada aspek lain juga yang harus secara detail dilihat. Tujuan hal ini adalah agar produk hukumnya komprehensif, tidak setengah-setengah. Nah, ini terakhir saya perlihatkan berapa contoh alat kontrasepsi alat berKB. Ini kondom, tadi sudah saya jelaskan. Ini pil KB dan KB suntik, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian ini IUD, ini juga tadi sudah saya jelaskan. IUD itu adalah singkatan dari intrauterine device. IUD. Kalau dibacanya di Indonesia kan menjadi IUD. Kalau mau di bahasa Inggris kan menjadi IUD. Nah, ini
Ya, tadi saya jelaskan sterilisasi. Ada vasektomi dan ada tubektomi. Vasektomi itu pada laki-laki, tubektomi itu pada perempuan. Ini vasektomi. Jadi prosesnya vasektomi, prosedur vasektomi itu begini. Sebagaimana tertera pada gambar, ini hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat, yakni jika istri hamil, maka akan membahayakan nyawa sang istri. Maka istri tidak boleh hamil. Agar tidak hamil, maka tidak hamil secara permanen, maka bisa dilakukan dengan cara vasektomi. Suaminya dikebiri. Nah, cara mengkebirinya ini pada gambar A itu mengidentifikasi saluran vas deferens. Mengidentifikasi saluran vas deferens, saluran tempat yang biasa dilewati sperma. Kalau mau keluar, diidentifikasi di raba-raba sebelah mana saluran vas deferensnya. Nah, ini harus dilakukan oleh ahli. Misalnya tadi saya sampaikan hal yang membolehkannya adalah darurat kondisinya. Itu boleh. Tetapi jika vasektomi ini tidak dilakukan oleh ahli, maka ini berbahaya. Misalnya di raba-raba sendiri sebelah mana saluran vas deferensnya. Itu nggak boleh. Nggak bisa dilakukan sendiri. Mentang-mentang barangnya milik sendiri misalnya. Para kaum laki-laki lantas kemudian mencoba melakukan vasektomi sendiri. Diraba-raba dulu salurannya sebelah mana, itu tidak boleh, berbahaya. Jadi harus dilakukan oleh ahli. Kemudian ada gambar B-nya, vas injected with anesthetic. Jadi ada suntik di bius lokal di daerah vas deferens. Ini tujuannya agar ketika dilakukan pemotongan saluran vas deferens tidak terasa sakit. Nah, gambar C adalah gambar di mana saluran vas deferens sedang dipotong. Small incision made over vas, di irisan kecil dibuat di sekitar saluran vas deferens. Jadi prosesnya itu. Jadi sperma itu nggak bisa keluar, tidak bisa keluar. Berikutnya ini tadi tentang tubektomi. Gambar tubektomi tadi sudah saya jelaskan. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tubektomi dan vasektomi itu adalah dua cara sterilisasi. Sterilisasi itu adalah pemandulan. Dalam biologi kita mengenal kata steril. Steril itu mandu, dan kita juga mengenal kata fertil, subur. Sterilisasi itu pemandulan, fertilisasi penyuburan. Kira-kira begitu. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan pandangan ulama tentang KB terkait dengan hak anak. Menurut Al-Ghazali, ini saya kutip dari bukunya Mahmud Shaltut tahun 2001, halaman 199 sampai 200. Judul bukunya Al-Islam, Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Kata Al-Ghazali, anak adalah hak ibu. Apa maksudnya? Apa hubungannya ini dengan KB? Karena anak adalah hak ibu, maka KB itu sepenuhnya hak ibu, hak istri. Jadi tanpa harus menunggu persetujuan dari suami, menurut Al-Ghazali, sang istri boleh ber-KB. Tapi sekali lagi, kalau tanpa kesepakatan suami ketika ber-KB, itu akan ada dampaknya, dampak negatifnya secara psikis. Kemudian menurut Imam Hanafi, anak adalah hak ayah dan ibu. Apa hubungannya? Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah
bahwa ber-KB itu harus berdasarkan kesepakatan ayah dan ibu, suami dan istri. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki menyatakan bahwa anak adalah hak ayah, ibu, dan masyarakat. Apa maksudnya ini? Dihubungkan dengan KB. Bahwa KB itu harus berdasarkan kesepakatan ayah, ibu, dan kondisi masyarakat. Jadi pemerintah itu boleh mengeluarkan anjuran atau bahkan mewajibkan masyarakatnya untuk ber-KB. Karena anak itu adalah hak masyarakat. Kalau masyarakat dirasa oleh pemerintah sudah terlalu padat, kemampuan ekonomi pemerintah tidak mungkin menyejahterakan masyarakatnya yang banyak itu, yang membludak itu, maka pemerintah bisa mewajibkan agar keluarga ber-KB, agar setiap keluarga di bawah naungan pemerintahannya itu ber-KB. Berikutnya, kata ulama ahli hadis bahwa anak adalah hak masyarakat ayah dan ibu. Ini mirip dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki di atasnya. Hanya saja bedanya porsi masyarakat lebih banyak. Kalau pada pendapat ulama ahli hadis, porsi masyarakat lebih banyak. Artinya pemerintah bisa lebih dominan dalam mengatur KB. Sementara dalam pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki tentang ber-KB itu dominannya tetap pada keluarga ayah ibu, sementara pemerintah tidak begitu dominan. Ya, itu saja yang hendak saya jelaskan, yang saya jelaskan tentang KB dan kependudukan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Slide-slide yang saya tampilkan ini hanyalah modal awal bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menggali lebih lanjut. Jadi jangan mencukupkan diri dengan penjelasan dari slide ini. Sekian, terima kasih kepada para mahasiswa semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.